Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiga Izati Ramadhani dengan NIM 0212511118 dari Fakultas Teknologi Pertanian dengan Prodi Teknik Pertanian. Pada video kali ini saya akan membahas topik yang berjudul Sejarah Maritim Indonesia dan kaitannya dengan pembentukan identitas nasional. Yang pertama, negara maritim adalah suatu konsep geopolitik yang mengacu pada negara dengan wilayah laut yang signifikan, bahkan lebih luas dibandingkan wilayah daratan. Ciri utama negara maritim meliputi garis pantai yang panjang, banyak pulau, serta penduduk yang mayoritas memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas laut seperti pelayaran, perikanan, dan perdagangan maritim. Secara ekonomi, negara maritim sangat bergantung pada sumber daya laut dan jalur perdagangan laut yang menjadi tulang punggung pembangunan nasional. Selain itu, negara ini juga mengembangkan kebijakan pertahanan maritim guna menjaga kedaulatan wilayah, perairan, serta memastikan keamanan jalur pelayaran strategis. Dengan demikian, konsep negara maritim bukan hanya soal luas laut, tetapi juga bagaimana negara tersebut mengelola, memanfaatkan, dan melindungi wilayah lautnya sebagai bagian integral dari kedaulatan dan pembangunan nasional. Pentingnya memahami sejarah maritim Indonesia. Indonesia resmi ditetapkan sebagai negara kepulauan sekaligus negara maritim pada Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Sejak saat itu, laut tidak lagi dipandang hanya sebagai pemisah antar pulau, tetapi justru sebagai pemersatu seluruh wilayah Nusantara. Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan bangsa karena menegaskan identitas Indonesia sebagai negara dengan laut yang luas dan strategis. Tetapi sekarang, Indonesia ditetapkan sebagai negara maritim tepatnya pada tahun 1982 secara hukum. Penetapan Indonesia sebagai negara maritim tertuang pada UNCLOS 1982 yang disebut prinsip sebagai negara kepulauan. Yang pertama, identitas dan jati diri bangsa. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang dihubungkan oleh laut. Sejarah menunjukkan bahwa sejak masa prasejarah hingga masa kerajaan, nenek moyang bangsa Indonesia telah hidup dan berkembang melalui jalur laut. Mengetahui sejarah ini membentuk kesadaran bahwa laut adalah bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa Indonesia, bukan sekedar bangsa atau pemisah antar wilayah. Yang kedua, menumbuhkan kembali budaya maritim. Seiring dengan globalisasi dan modernisasi, budaya maritim mulai tergerus. Pemahaman terhadap sejarah kemaritiman penting untuk membangkitkan kembali nilai-nilai kemaritiman, seperti keberanian pelaut, keterampilan navigasi, dan tradisi perdagangan laut yang telah lama menjadi bagian dari peradaban Nusantara. Yang ketiga yaitu menjadi landasan pembangunan maritim nasional. Sejarah maritim dapat menjadi sumber inspirasi dalam menyusun kebijakan maritim modern, baik dalam bidang ekonomi, pertahanan, transportasi, maupun kebudayaan. Dengan memahami kejayaan maritim masa lalu seperti Sriwijaya, Majapahit, hingga Gua Talok, Indonesia dapat merancang strategi pembangunan berbasis laut yang berkelanjutan dan berdaya saing global. Yang keempat, memperkuat kedaulatan dan pertahanan negara. Laut bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga ruang strategis yang perlu dijaga. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan maritim Indonesia memiliki angkatan laut yang kuat untuk mempertahankan wilayahnya. Pemahaman ini dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penjaga kedaulatan maritim, termasuk dari ancaman asing maupun eksploitasi sumber daya. Yang kelima yaitu menumbuhkan kesadaran generasi muda. Generasi muda harus dikenalkan dengan warisan sejarah kemaritiman, agar mereka tidak terlepas dari akar budaya bangsanya. Ini penting untuk membangun nasionalisme berbasis bahari, serta menciptakan sumber daya manusia yang unggul di bidang kelautan dan maritim masa depan. Peran kerajaan maritim. Kerajaan maritim adalah kerajaan yang kekuasaannya sangat bergantung pada penguasaan laut dan pelayaran. Mereka menguasai wilayah perairan luas dengan armada kapal yang kuat, aktif dalam perdagangan dan hubungan diplomatik lewat laut. Perannya yaitu sebagai pusat kekuasaan yang menguasai jalur laut dan pelayaran. Maksudnya, kerajaan-kerajaan maritim seperti Sriwijaya atau Majapahit memiliki kekuatan karena mampu mengendalikan laut. Mereka menguasai jalur pelayaran penting yang menjadi rute perdagangan internasional. Dengan menguasai laut, kerajaan bisa memungut pajak dari kapal-kapal asing yang lewat, mengontrol arus barang, sekaligus memperluas wilayah kekuasaan. Menjadi pusat pendidikan agama. Yang kedua, menjadi pusat pendidikan agama dan penyebaran budaya kerajaan maritim. Yang ketiga,
ketiga, membangun jaringan politik dengan kerajaan lain di dalam maupun luar negeri. Perdagangan dan pelayaran maritim. Perdagangan maritim itu aktivitas jual beli barang yang berlangsung lewat jalur laut, menghubungkan berbagai wilayah negara. Pelayaran maritim adalah perjalanan kapal di laut untuk mengangkut barang atau orang dalam perdagangan tersebut. Perannya yaitu menghubungkan Nusantara dengan jalur perdagangan internasional. Laut Nusantara jadi jalur strategis yang menghubungkan Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, sampai Eropa. Kerajaan maritim memanfaatkan posisi ini untuk menjadikan wilayahnya pusat transit kapal dagang. Jadi Nusantara bukan hanya tempat produksi, tapi juga titik penting dalam rantai perdagangan dunia. Menjadikan rempah-rempah dan hasil bumi Nusantara sebagai komoditas utama. Rempah-rempah seperti cengkih, pala, dan lada dari Maluku sangat diminati bangsa lain karena bernilai tinggi. Mendorong lahirnya kota-kota pelabuhan yang ramai dan strategis. Karena perdagangan laut yang aktif, muncul kota-kota pelabuhan besar seperti Malaka, Ternate, Gresik, dan Sunda Kelapa. Dinamika sosial dan budaya maritim. Dinamika sosial dan budaya maritim itu perubahan dan interaksi dalam masyarakat pesisir dan pelaut yang terus berkembang karena perdagangan dan pelayaran laut. Perannya yaitu terjadinya akulturasi budaya lokal dengan budaya asing. Jalur laut membuat Nusantara jadi tempat bertemunya berbagai bangsa. Dari situ budaya asing seperti India, Tiongkok, Arab, dan Eropa berinteraksi dengan budaya lokal. Yang kedua, masuknya agama-agama besar melalui jalur perdagangan. Pedagang bukan hanya membawa barang, tapi juga agama dan ajaran. Yang ketiga, melahirkan masyarakat multikultural yang beragam bahasa, adat, dan tradisi. Karena interaksi antar bangsa, kota-kota pelabuhan jadi tempat yang penuh keberagaman. Di sana ada orang lokal, Arab, India, Tiongkok, hingga Eropa yang hidup berdampingan. Dan berdasarkan dari artikel, peran sejarah maritim Indonesia dalam membentuk identitas nasional. Sejarah maritim Indonesia sangat penting dalam membentuk identitas nasional karena memperlihatkan betapa besar peran laut dari kerajaan maritim dalam menyatukan berbagai suku, budaya, dan wilayah di Nusantara. Laut jadi penghubung antar pulau yang mendukung perdagangan penyebaran wilayah dan kekuatan politik. Ini membuat Indonesia dikenal kaya akan keragaman dan kekuatan maritimnya sejak dulu. Ini bikin bangsa Indonesia punya rasa kebanggaan dan kesadaran tentang warisan budaya maritim yang kuat sebagai jati diri bangsa. Di era Sriwijaya, thalassokrasi. Sriwijaya muncul sebagai thalassokrasi maritim yang menjadi fondasi identitas budaya, politik, dan ekonomi Indonesia awal. Kekuatan laut. Interaksi kosmopolitan. Interaksi kosmopolitan menanamkan nilai kerjasama, toleransi, dan kewirausahaan sebagai pusat perdagangan dunia. Menguasai jalur dan memiliki armada laut yang kuat. Sriwijaya mampu menguasai pergerakan kapal dagang dari India, Tiongkok, hingga Arab. Armada laut yang besar dan kuat bukan hanya berfungsi melindungi kapal dagang dari ancaman bajak laut, tetapi juga memperkuat legitimasi kekuatan Sriwijaya di kawasan. Dengan begitu, Sriwijaya diakui sebagai kekuatan maritim internasional. Era kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda, budaya dan praktik maritim Nusantara mengalami guncangan besar akibat sistem kolonialisme yang diterapkan. Kebijakan Belanda berfokus pada eksploitasi ekonomi serta penguasaan jalur strategis, dan secara perlahan melemahkan kedaulatan maritim lokal, mengubah peran dan dinamika pelabuhan, serta menimbulkan pencampuran budaya yang bersifat hybrid. Meskipun penuh dengan tekanan dan represi, pengalaman pahit di bawah kolonialisme justru memupuk semangat persatuan dan melahirkan solidaritas anti-kolonial, yang kemudian menjadi fondasi penting dalam pembentukan identitas politik bangsa serta memori kolektif perjuangan menuju kemerdekaan. Masa pasca kemerdekaan. Pada masa pasca kemerdekaan, sejarah maritim dijadikan modal pembangunan bangsa dan masuk dalam kebijakan nasional. Lahirlah gagasan seperti Indonesia sebagai poros maritim dunia yang menekankan kedaulatan laut, geopolitik, dan ekonomi berbasis maritim. Pendidikan juga berperan menanamkan warisan maritim untuk membangun kebanggaan nasional. Namun, identitas maritim Indonesia pasca kemerdekaan dinilai masih belum matang dan perlu terus dikembangkan agar mampu memperkuat posisi bangsa di kancah global. Sebagai penutup, kontinuitas nilai maritim. Laut tetap jadi ruang hidup, jalur perdagangan, dan pemersatu bangsa. Nilai keterbukaan, kebersamaan, dan keberanian menjelajah diwariskan sejak era kerajaan, menjadi dasar kebanggaan kolektif sebagai negara kepulauan. Perubahan nilai maritim. Masa kolonial, kedaulatan maritim melemah karena eksploitasi dan kontrol Belanda. Pasca kemerdekaan, nilai maritim diarahkan ke politik, ekonomi, dan konsep poros maritim dunia.
Masa sekarang, identitas maritim masih belum matang menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi maritim, eksploitasi sumber daya, dan lemahnya budaya maritim masyarakat. Kesimpulan, sejarah maritim telah menjadi fondasi penting dalam pembentukan identitas bangsa Indonesia, dari masa kerajaan, kolonial hingga era modern. Laut bukan hanya jalur perdagangan dan sumber budaya, tetapi juga simbol persatuan, kedaulatan, dan kekuatan geopolitik. Relevansi sejarah ini terlihat jelas dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan global di masa depan. Memahami sejarah maritim, refleksi pribadi. Memahami sejarah maritim berarti belajar menghargai warisan leluhur, sekaligus menyadari tanggung jawab. Refleksi pribadi. Bagi saya, memahami sejarah maritim berarti belajar menghargai warisan leluhur sekaligus menyadari tanggung jawab sebagai generasi penerus. Nilai keberanian, keterbukaan, dan solidaritas yang lahir dari tradisi maritim harus terus dijaga dan dikembangkan, agar Indonesia benar-benar mampu berdiri sebagai bangsa maritim yang berdaulat, maju, dan berdaya saing di dunia internasional. Baik, itu dia pemaparan materi saya. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.